Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk pergerakan IHSG dan juga ada 10 saham sektor finance. Pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh BTPS, kedelapan ARTO, kesembilan NISP, dan terakhir BNGA. Langsung saja ke indeks. Hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 1,03% ke harga 6.856. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IHSG kemarin di markdown, hari ini malah turun lagi ya. Memang agak kuat sepertinya untuk IHSG akan mengarah ke area support konsolidasinya yang mestinya dipertahankan 6.800. Jadi dengan kondisi seperti ini mungkin besok itu koreksi lagi uji support dan minggu depan baru potensi kembali rebound. Pokoknya hati-hati aja kalau IHSG sampai jebol 6.800, ya dia akan nge-swing bawah itu cukup dalam. Mungkin bisa turun sekitaran 1-2% lagi ke 6.700 sampai 6.650 ya. Ini arahnya untuk IHSG. Nah, ini kalau menurut saya sih maksimal turun, tapi mungkin neckline ini aja udah mantul nih. Ya sekitaran 6.730 nih ya. Kita lihat aja lah ya. Untuk IHSG kalau ditarik tren dari semenjak kapan nih? 31 Oktober 2022 ya mestinya ini bertahan ya. Semoga 6.800. Mungkin offset sedikit terus kemudian recovery rebound. Tapi kan terlihat dia terus membentuk lower high. Terus turun nih. Walaupun memang nggak membentuk lower low dari semenjak 4 Oktober. Tapi besok kemungkinan besar lower low. Saya lihat ini Eropa, London terkoreksi cukup dalam 1,07%. Frankfurtnya 0,45% ya. Tapi masih berjalan. Bisa aja nanti malah balik arah kan. Tapi ya itu, besok kemungkinan IHSG bisa turun dulu. Tapi kita lihat apakah ada recovery, ada yang buyback di bawah. Itu bisa jadi candlenya hammer, hijau. Moga-moga ya, tapi potensi turun dulu open market. Jadi seperti itu. IHSG, langsung saja ke saham pertama ada BBNI yang ditutup di harga 4.940, terkoreksi 3,6%. Langsung saja ke teknikalnya untuk BBNI, ya ini harusnya dijaga. Offsetnya mungkin gak sih ke 4.600, kecil kemungkinan ke situ. Tapi kalau ke situ tangkap ya, jangan takut. Tapi disclaimer ya, kalau saya sih average down makin besar di bawah. Kalau sampai ke 4.600 kemungkinan kalaupun jebol ya ini aja 4.850 sampai 4.800 itu ya. Ini kebetulan dia lagi retest neckline-nya, ini bisa neckline-nya bisa seperti ini juga nih. Nah, di sini aja ya. Pakai yang awal nih aja. Tapi di sini juga sama aja ya, maksimal inilah 4.800. Jelek-jeleknya 4.600. Kalau ditarik dari high-nya, kalau dia sampai turun 14% sebulan, November recovery ya, rebound. Tapi ini kembali lagi disclaimer, gak usah takut lah kalau Bapak Ibu nyangkut dari atas beli di pucuk, mungkin all time high-nya di 5.400. Ya saatnya Bapak Ibu average down. Gimana cara average down-nya? Bapak Ibu bisa tonton di video komunitas Borneo Trader di YouTube. Pilih di sebelah lonceng itu ada gabung, pilih yang pro trader. Nah, di situ ada. Nanti juga saya update untuk minggu terakhir, saya infokan saham-saham yang bisa mulai dicicil beli ataupun bisa dibeli untuk simpan sampai awal November dan pertengahan November ya. Nanti di grup YouTube itu. Seperti itu. Untuk BBNI jadi ya biasa lah, turun dengan volume besar ya nggak masalah. Tinggal buyback di bawah. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMRI yang ditutup di harga 5.725, terkoreksi cukup dalam 2,13%. Kemarin juga dia terkoreksi 2,5%. Jadi 2 hari ini BMRI dah turun 4,5%. Dah 5% lebih ya dia turun. 5,5% dia turun nih. Langsung saja ke teknikalnya, jebol juga 5.800. Tapi belum pasti juga. Apakah ini double top? Nah, ini kita lihat nih. Kalau perkiraan saya kan konsolidasi. Bisa aja nanti tiba-tiba rebound ya. Tapi ini ada double top. Bahaya nih. Kalau kondisi seperti ini bahayanya, tapi nggak masalah lah bahaya BMRI ini. Double top ya kemungkinan nih. Kalau dia besok nggak bisa rebound atau Senin atau Selasa malah melanjutkan kenaikan, ataupun teknika rebound tapi nggak mampu nembus nutup gapnya ini di 5850, nggak bisa tutup di atas itu nih, maksimal 5.300, lumayan dalam ya.
berapa persen nih? 8% kah? 6%? Biasalah ya. Gak masalah lah. Simpan aja kalau Bapak Ibu mau. Sabar. Nih, pas nih. Tren naik downtrend, pas kebetulan EMA 200-nya nih kan nanti naik. Ya maksimal 5.300, 5.400 itulah penurunannya. Tinggal Bapak Ibu average down aja. Ya, kalau turun. Tapi kalau bisa besok langsung kembali rebound kan aman. Seperti itu. Untuk BMRI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di harga 5.000 terkoreksi 2,91%. Langsung saja ke teknikalnya BBRI jebol juga pola dead cat bone-nya melanjutkan penurunan. Jebol EMA 200. Kalau kondisi seperti ini 5.000 sih sebenarnya harusnya dijaga ya. Tapi kalaupun offset, kalau ke berapa nih? Gambar dulu ya. Hapus saja dulu, ini hapus saja dulu. Sudah nggak ada lagi gambaran atas ini. Sudah dipatahkan semua, terus jebol. Kalau ditarik trennya seperti ini ya. Tarik dulu, kira-kira kemana sih arahnya? Ya sekitaran harusnya ya 4.700 nih aja. Semoga. Ini kan masih di dalam uptrend channelnya 4.700 sampai 4.800 itulah. Ya, tapi apakah pasti ke situ belum pasti juga. Bisa jadi besok koreksi dikit, Senin dah rebound lagi kan kembali ke atas 5.000. Titik amannya memang 5.200. Di atas itu aman. Di bawah itu ya bisa turun lagi ke bawah. Ya, seperti itu. Untuk BBRI tapi ya maksimal BBRI sih kalau menurut saya ya, kalaupun melanjutkan kenaikan 1-2 minggu ke depan, ya 4.300 itulah maksimal turunnya. 15% apa? Kedalaman juga menurut saya kalau 15% ya. 12 ya 12 mungkin lah ya. Ya kalau menurut saya sih makin 6% aja lah turunnya, kecuali tiba-tiba ada berita yang cukup signifikan ya. Buruknya ya mungkin dia turun. Tapi kalaupun turun sedikit lagi ya, kalau menurut saya ya palingan 4.800, 4.700 itulah. MACD-nya sudah dead cross mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga besar, dan saat turun juga volumenya besar. Tapi kemungkinan sih sedikit lagi dia turun dan ada potensi teknik rebound bisa dimanfaatin untuk swing pendek ya. Cari 2%, 3% dapat bungkus, bisa lagi kondisi seperti ini. Seperti itu BBRI, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 8.750 terkoreksi 1,12%. Langsung saja ke teknikalnya BBCA 4 hari terus turun. Dah berapa persen dia nih turun dari atas? 3%, 4% ya. Dan kemana sih kira-kira arahnya nih? Kalau melihat historinya mungkin nutup gap. Kalau dia nutup gap habis rebound sih oke tuh ya. Kalau dilihat dari time frame mingguan seperti apa. Biar kelihatan sih kira-kira di mana dia bisa menge-swing low-nya. Nah, mestinya sih di area 8.600, 8.500 ini aja swing low-nya ya. Semoga aja kalau ditarik dari bawah patah trennya udah ya dari semenjak September. Jadi ya kemungkinan sih dia bisa nge-swing ke bawah ini 8.500 ya untuk BBCA. Jadi BBCA kalau Bapak Ibu mau kumpul aja dulu, cicil boleh sambil menunggu recovery-nya ya. Paling ya 4-5% lagi lah, maksimal 6% lagi lah turunnya. Itu pun kalau bisa, kalau turun ya untuk BBCA seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di harga 1.210 terkoreksi 1,22%. Langsung saja ke teknikalnya BBTN ya jebol juga ya. Saya mau cut loss sayang. Ya semoga aja bertahan di 1.200, 1.180. Tapi kalau dia turun dari itu ya saya mungkin pertimbangkan stop loss aja dulu lah untuk BBTN ya. Jadi seperti itu untuk BBTN. Turun dalam nggak sih? Kalau turun dalam sih kemungkinan nggak ya. Tapi ini ada pola dead cat bone sudah terbentuk. Nah nih ya, kalau enggak dia bisa ke 1.100 sampai ya maksimal 1.100 itulah. Kalaupun nge-swing bawah dulu ya 10% lebih. Kalau Big Bang-nya 6% turun mungkin. BBTN-nya 10% itu mungkin ya. Jadi ya maksimal 1.100. Tapi saya mungkin stop loss dulu kalau dia gagal bertahan di atas 1.180. Itu untuk BBTN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga 2.690 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. BDMN kondisi seperti ini lagi disupport. Cuman ya bisa jebol juga. Kalau saya lebih ke wait and see aja dulu. Untuk BDMN itu menarik nih. Kalau menariknya itu nunggu di 2.500. Itu aja ya. Jadi kalau jebol malah oke di bawah dapat. Tapi belum pasti jebol ya. Ya kalau saya belinya nunggu di bawah aja sekalian. Atau ya tunggu dia tembus 2.800 lagi. Nunggu sinyal ada uptrend. Ini kan dia di atas EMA 200-nya. Kalau dia tembus 2.860-nya. Atau saya tunggu di bawah. Kalau memang bagus saat dia di bawah, oke beli ya saya beli. Tapi kalau ada saham yang lain lebih bagus ya beli ya saham lain daripada BDMN. Seperti itu. Ya
Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BTPS yang ditutup terkoreksi cukup dalam 9,09% ke harga 1.700. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya, BTPS nggak tahu nih ada cerita apa, BTPS tiba-tiba jebol supportnya. Wah, seperti ini sih turun dalam. Tapi ya nggak masalah lah. Ya, hitung dengan Fibonacci retracement luar biasa nih. Saya lebih memilih BTPS daripada BDMN. Tapi ya ini saham syariah. Ya ini arahnya maksimal kalau menurut saya ya 1.500 lah. Nih ya, arah tujuannya selanjutnya untuk BTPS. Jadi kalau Bapak Ibu punya dari atas, pengen Everstone ya tunggu di bawah. Nggak usah dulu, biarin aja dia turun dulu, tunggu di bawah 1.600, sekalian 1.500, 2 kali Everstone mungkin. Atau mau lebih jelas, bisa tonton video komunitas Borneo Trader di YouTube. Pilih di sebelah lonceng, itu ada tulisan gabung, klik, dan pilih yang Pro Trader. Nah, biar Bapak Ibu juga tahu di mana sih, berapa kali sih Everstone. Nah, di situ ada tekniknya. Jadi seperti itu ya. Untuk BTPS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup di harga 1.700, terkoreksi 1,16%. Langsung saja ke teknikalnya. Arto kondisi seperti ini kalau saya lihat dia itu konsolidasi, supportnya 1.700 dan resistennya 1.960 sampai 2.000. Tapi kalau misalnya dia jebol 1.700-nya, sangat mungkin Arto ke 1.500. Pokoknya hati-hati hari besok dan Senin kalau jebol 1.700, potensi besar ke bawah 1.500 arahnya. Jadi seperti itu untuk Arto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NISP yang ditutup di harga 1.110 sama terkoreksi 1,76%. Langsung saja ke teknikalnya, NISP kondisi seperti ini lagi konsolidasi, belum kemana-mana, tapi hati-hati karena melihat saham-saham yang lain sudah turun, bisa jadi nanti tiba-tiba dia dibuang juga. Ya, kalau beli harga sekarang itu harga nanggung, mending wait and see. Mending sekalian beli NISP ini kalau dia bisa tutup di atas 1.150. Buy on breakout itu lebih konfirmasi, misalnya minggu depan atau besok. Daripada beli ya sekarang harga nanggung, bisa juga turun. Mending nunggu sinyal dia breakout, itu lebih bagus menurut saya. Atau tunggu sekalian di bawah di 1.070 itu ya. Langsung saja ke saham terakhir, ada BNGA yang ditutup di harga 1.655, terkoreksi 1,78%. Langsung saja ke teknikalnya, BNGA ada peluang sih bisa jebol juga 1.600. Kalau kondisi seperti ini lebih baik wait and see dulu. Tapi kalau misalnya nanti ISG ada perlawanan di area support 6.800, BNGA juga melawan di area 1.600, nah bisa Bapak Ibu beli. Nanti dia naik, nge-swing atas, rebound, jual. Kemungkinan besar ya tadi seperti analisa saya tentang ISG. ISG kalau membentuk candle doji, ada candle hijau di area support 6.800-an atau 6.820. Ya ada potensi teknik rebound ke atas lagi, dia nge-swing atas karena ISG lagi konsolidasi dan saham-saham juga ya konsolidasi, dan BNGA ini supportnya 1.600, kemungkinan besar dia bisa nge-swing atas lagi ya. Ya kita lihat aja 1-2 hari ke depan seperti apa BNGA di area support. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader yang bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.